Bismillahirrahmanirrahim. Halo Sobat YouTube, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan memberikan trik bagaimana cara kita menjurnal pada belanja obat ya. Sini kita fokus dulu sama belanja obat. Nah teman-teman, yang pertama itu ketika teman-teman bekerja di dalam sebuah rumah sakit, itu yang dominan sekali belanjanya yaitu belanja obat. Nah di sini saya akan praktekkan bagaimana sih sebenarnya perlakuan akuntansinya. Nah teman-teman, yang pertama itu ketika ada SPJ belanja obat, maka kita yang pertama-tama itu kita harus melihat faktur obatnya. Kemudian setelah melihat faktur obatnya, maka kita cek nilai pajaknya. Nah, berikut setelah kita mengetahui nilai pajaknya, kita membuat jurnal sesuai dengan nilai tagihan SPJ. Nilai tagihan SPJ. Nah, yang pertama yaitu kita jurnal tentang tagihan belanja obat. Nah, di sini tagihan belanja obat berarti jurnalnya belanja obat terhadap perubahan sal ya. Kita jurnal perubahan sal. Kemudian kita cari belanja obat rekeningnya. Nah, di sini untuk reviewnya itu sesuai kebutuhan teman-teman. Kalau seandainya sumber ini dari faktur atau SPJ, maka kita masukkan sumber tersebut. Misalnya di sini saya berdasarkan SPJ. Kemudian nilai pajaknya itu, nilai belanjanya misalnya 10 juta. 10. Nah, selanjutnya ini adalah jurnal terhadap belanja obat ya. Di sini belanja obat. Nah, bagaimana teman-teman? Bagaimana dengan posisi jurnal terhadap penambahan persediaan? Nah, di sini teman-teman perlu diketahui bahwa ketika ada belanja obat, otomatis akan ada penambahan obat ya. Ketika ada belanja obat, maka ada penambahan persediaan obat di gudang. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini maka saya akan menjurnal yaitu persediaan obat bertambah dan kas berkurang. Nah, ini sama SPJ, ini juga sama SPJ. Sini sama nilainya 10 juta. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini yang namanya akrual ya. Ini yang namanya akrual. Ini yang namanya cash. Sebenarnya yang akrual ini nilainya ini sudah termasuk nilai pajak ya. Nilai ini sudah termasuk nilai pajak. Nah teman-teman, setelah akhir tahun ya, akhir tahun itu diadakan tutup buku ya atau jurnal pembalik oleh bendahara Blut. Nah ternyata dari sekian belanja obat ya, dari
dari 10 juta belanja obat tersebut ternyata pajaknya belum dibayar. Nah, gimana transaksinya? Transaksinya adalah yaitu karena pajaknya belum dibayar, berarti pajaknya itu masih tertahan di bendahara Blud. Secara logika uangnya masih bertahan di bendahara Blud ya sebesar nilai pajak tersebut, sehingga staf akuntannya harus mencatat kas, kemudian utang pajak. Nah, seperti itu. Ini utang pajak yang belum disetor. Sama. Nah, bagaimana ketika disetor? Nah, ketika disetor maka jurnalnya berbalik 2.1.20 kemudian 1.1 pajak. Nah, nilai pajak itu kalau di bendaharawan pemerintahan itu dia ada perhitungannya ya, dikeluarkan dulu dasar perhitungan pajaknya, kemudian dikali 1,9 untuk PPN dan untuk PPh berapa ya, itu ada perhitungannya sendiri-sendiri. Nah, di sini saya asumsikan bahwa nilai pajaknya 50 ya, 50.000. Nilai pajaknya 50.000. Nah, seperti ini. Biasanya utang pajak itu berada di akhir tahun ya, karena waktu yang mepet sehingga pembayaran pajak itu jatuh di awal bulan tahun pertama. Di awal tahun bulan pertama, sehingga masih terdapat utang pajak. Nah, ketika di awal tahun bulan pertama itu bendaharawan membayar pajak, jadi pajak disetor. Pajak disetor ini sebesar juga pajak yang ada sebesar juga utang pajak yang ada pada tahun lalu ya, teman-teman. Nah, seperti ini jurnalnya. Nah, di sini misalnya ada yang bertanya, Kak, bagaimana kira-kira kalau persediaannya itu atau obatnya itu ada yang expire? Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa persediaan adalah barang-barang ya yang digunakan dalam operasi, dalam kegiatan operasional. Nah, terkait untuk obat, kalau obat sudah expire, otomatis dia tidak bisa digunakan lagi ya, tergolong rusak ya, kategori rusak berat, sehingga perlu diadakan perhitungan berapa nilai yang expire. Di sini saya contohkan obat expire itu, misalnya di akhir bulan itu terdapat obat expire sebesar 175.000, maka jurnalnya itu kita harus mencari akun obat expire. Nah, di sini ya, saya lupa kode rekeningnya berapa. Obat expire ya, kita harus cari obat. Nah, ini dia. Obat expire bertambah, kemudian persediaan berkurang. Ini juga seandainya perhitungannya itu bersumbernya dari mana, pasti bersumbernya di jurnal penyesuaian DP 00 misalnya 2. Misalnya obat expire itu 175.000 ya. Nah, seperti ini. Nah, mengapa saya kode rekeningnya 1.5.5 ya, kita cek di neraca. Nah,
di sini saya kelompokkan ke dalam aset lainnya karena obat ini belum diadakan penghapusan, sehingga kita belum berhak untuk menghapus nilai dari obat yang expire tersebut. Karena untuk menghapus obat expire itu akan ada persetujuan dari pihak ketiga dan dari pihak rumah sakit tersebut. Sedangkan untuk pemusnahan obat tersendiri ada belanja pemusnahan obat yang menggunakan pihak ketiga dalam hal pemusnahan obat, sehingga langkah baiknya obat expired kita pindah ke aset lainnya, seperti itu. Nah, ini transaksinya sudah berhasil di jurnal ya. Ini sudah berhasil di jurnal. Ini untuk akrual ya. Ini untuk akrual. Sedangkan ini untuk kas. Basic case ya, basic case. Nah, kita coba cek di LRA. Nah, belanja obat sudah muncul ya, 10 juta. Nah, kemudian kita cek di arus kas ya, arus kas juga sudah bertambah 10 juta. Kemudian di LO belum ada ya. Di LO ini adalah laporan operasional, artinya akumulasi obat-obat yang terpakai selama kegiatan operasional berjalan. Sisa persediaan kita ternyata sisa 9 juta lebih ya, karena sudah dikurangi dengan yang expire. Nah, bagaimana untuk menentukan belanja beban obat yang terpakai? Nah, beban obat yang terpakai itu kita butuhkan biaya obat ya, atau obat yang terpakai kita peroleh dari pengurus gudang ya, pengurus gudang atau bendahara barang yang melakukan perhitungan. Nah, teman-teman, dalam hal melakukan perhitungan obat di sini di rumah sakit yang saya tempati atau tempat saya bekerja itu menggunakan sistem yang masuk pertama keluar pertama ya. Yang masuk pertama keluar pertama. Itu saya lupa bahasa Inggrisnya atau istilahnya di akuntansi keuangan dasar itu apa. Yang intinya obat yang masuk pertama harus keluar pertama. Artinya kita mencegah masa expire-nya, sehingga obat yang kita beli bisa terpakai sebelum sebelum tanggal expire-nya jatuh tempo. Nah, setelah kita mengetahui obat-obat yang terpakai, maka kita harus menjurnalnya. Nah, menjurnalnya itu seperti apa? Maka menjurnalnya itu beban persediaan obat pada persediaan obat. Nah, kita masukkan dulu kita masukkan dulu beban persediaan obat, kemudian kita kredit persediaan obat. Nah, seperti ini. Kalau refnya ini teman-teman bisa pakai sesuai selera dari teman-teman. Misalnya laporan dari bendahara barang atau pengurus gudang, itu obat yang terpakai misalnya 550.000. Nah, seperti ini. Jadi untuk mengecek saldo akhir
persediaan kita, maka kita input ke buku besar. Nah, seperti ini. Buat expire ini. Nah, seperti ini. Sisa obat kita 9 juta lebih ya. Kita coba cek ke neraca. Nah, ini 9 juta lebih. Nah, teman-teman, nilai kas kita masih minus karena kita belum melakukan yang namanya saldo awal ya. Saldo awal. Nah, bagaimana untuk mengatasinya? Maka kita perlu menjurnalnya. Misalnya saldo awal itu kas pada ekuitas ya. Ini apa ya? Ekuitas 3.1.1. Oh ya, sudah muncul. Nah, misalnya saldo awal kita 20 juta. Nah, jadi kita cek ulang. Nah, sisa saldo akhir kita 10 juta ya. Kita cek di buku besar ya. Nah, seperti ini. Jadi memang masih tersisa 10 juta. Oke teman-teman, sampai di sini dulu trik singkat untuk persediaan blood rumah sakit. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya.